Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kita selanjutnya. Tapi sebelum kita melakukan kegiatan kita, alangkah baiknya bagi yang melihat video ini subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, like supaya channel kita berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Oke bro, lanjut. Jadi kita pagi hari ini yaitu melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya. Kita tidak ingat berapa kali nih bro, tapi yang jelas CMK akar kita, CMK lokal kita ini sudah berusia kurang lebih yaitu 4 bulan lebih. Kalau harinya saya mohon maaf, saya tidak ingat. Udah 4 bulan lebih ya bro. Ini alhamdulillah memasuki bunga yang kedua, walaupun di bawah masih ada merah 1-2. Jadi saya jelaskan lagi, di tempat kita hujannya ekstrim sekali ya bro. Pagi hujan, menjelang siang hujan, menjelang sore hujan, malam hujan, pagi kadang pun hujan. Jadi pagi hari ini pun udah jam setengah 8, matahari pun belum muncul bro. Jadi awan masih gelap, masih hitam. Jadi kalau bisa sekarang kita lakukan penyemprotan minimal sekitar 2 jam tidak ada hujan, lumayan lah untuk melindungi tanaman cabai kita dari cuaca ekstrim supaya tetap sehat, subur dan bisa menghasilkan, dan tanaman cabai kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Kenapa seperti itu? Karena di musim penghujan apalagi ekstrim ini, penyakit nanti ditakuti bisa muncul dan berakibat fatal. Tetapi kalau musim kemarau baru kita memfokuskan yaitu yang namanya hama. Jadi musim hujan ini buah sudah menunjukkan tuh ada yang busuk-busuk 1-2 ya bro, tapi itu wajar karena cuaca ekstrim ini sangat tidak bisa kita kendalikan. Yang namanya lalat buah sudah kita kendalikan, tetapi masih ada juga yang terkena, tapi nggak masalah, 1-2 itu wajar bro. Yang penting kita masih bisa panen. Kemarin masih panen, petikannya kalau nggak salah saya sudah petikan ke 18 atau lebih itu bro. Oke, ini buah yang kedua. Jadi kita rawat cabai ini sampai dimana dia tumbuh. Bagaimana cara kita merawat buah kedua, ikuti saja video kita, apakah bisa dimerahkan atau tidak, ikuti saja video kita untuk seterusnya. Oke, jadi mari kita lihat pestisida yang kita gunakan untuk merawat cabai kita supaya bunganya tidak mudah rontok, menjadi putik dan tahan terhadap serangan penyakit, yaitu mari kita lihat bro. Sini terlihat pestisida yang kita gunakan nih. Jadi di sini sudah ada 4 macam pestisida, terdiri dari penembus, fungisida, ini untuk pupuk daunnya, dan ini insektisida. Jadi sudah paket lengkap. Nanti kita jelaskan satu persatu. Di sini pertama ini, di sini cherry stick, ini penembus, perekat dan penembus, terlihat ya bro. Ini untuk memperkuat daya kerja pestisida kita dan juga supaya tidak mudah tercuci oleh air hujan. Jadi perekat ini berfungsi untuk memperkuat daya kerja pestisida yang kita gunakan dan bisa menempel merekat ke tanaman cabai kita apabila hujan tidak mudah luntur. Seperti itu. Ini cherry stick ini kita berikan yaitu dengan dosis 2 tutup botol atau 20 ml, karena satu tutup ini sama dengan 10 ml, berarti kalau 20 ml 2 tutup botol. Di 20 tutup botol penembus. Terus ini yang di dalam kemasan ini adalah fungisida. Kita buka dulu ya bro biar jelas.
Ini dari pabrikan DGW. Ini fungisidanya tertulis fungisida Benlock 50 WP. Bahan aktifnya yaitu Benomil 50%. Jadi Benlock 50 WP. WP ini tepung, ini berupa tepung. Ini sangat bagus sekali untuk melindungi tanaman di musim penghujan. Kenapa? Karena dia berupa tepung. Selain dari bahan aktif mancozeb dari merek dagang Ditan, itu yang nomor 1 untuk melindungi tanaman. Tapi itu kemarin sudah kita gunakan karena itu bersifat kontak, dan kita rolling sekarang yang berupa sistemik tapi masih berupa tepung. Oke, kemarin tepung, bahan aktif mancozeb, kontak. Sekarang sistemik, bahan aktif Benomil yang berupa tepung juga. Oke, ini Benomil ini fungsinya yaitu bisa untuk mengobati ataupun mengatasi ataupun mencegah dari serangan dari bercak daun, busuk ranting, dan juga antraknosa. Dan Benomil ini kalau seandainya tanaman penonton sekalian ada terserang layu fusarium, bisa juga dikocorkan, karena Benomil ini berfungsi dua ya bro, bisa mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur. Dan juga yang satu lagi bisa mengatasi itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi layu fusarium juga bisa diatasi sekaligus dengan mengocorkan Benlock ini atau bahan aktif Benomil ini ke pangkal tanaman cabai kita. Kalau seandainya penonton sekalian ada yang menemukan yang namanya layu fusarium di tempat kita, alhamdulillah tidak ada yang namanya layu fusarium, jadi tidak perlu kita kocolkan Benomil ini. Oke. Jadi kalau seandainya kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar bagaimana cara mengatasi ataupun mengobati dari penyakit layu fusarium dan juga busuk pangkal batang ataupun layu bakteri. Oke. Di Benlock ini kita berikan itu 1 sendok makan penuh per tangki 15 liter ataupun 16 liter. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu di sini ada insektisida yang berbahan aktif yaitu Propenopos. Bahan aktif di sini Propenopos ini baunya menyengat. Ini kita khususkan untuk mengatasi lalat buah ataupun untuk mencegah dari serangan lalat buah. Karena baunya menyengat, jadi otomatis lalat buah akan minggir, dan kalau seandainya kena lalat buah biasanya bisa teratasi. Di Akron ini kita gunakan dengan dosis itu 20 mili. Kenapa kita berikan 20 mili? Karena tanaman cabai kita sudah tua, supaya terus di spray tipis sudah terkena merata dan efektif. Oke. Ini 20 mili per tangki 15 liter atau 16 liter. Terus ini yang kita bilang untuk melindungi tanaman cabai kita dari penyakit. Ini tertulis di sini Powercal plus boron. Ini kalsium cair super. Ini kalsium yang berupa cair. Ada yang berupa tepung seperti Balikal, Estrakal atau merek dagang lain. Tapi ini kalsium cair yang berupa cair. Ini bagus sekali untuk mempertahankan bunga supaya tidak mudah rontok dan supaya tanaman kita lebih sehat, kuat, dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Karena fungsi kalsium ini memperkuat daya tahan dari tanaman kita dari serangan hama dan penyakit, dan juga berfungsi untuk mencegah kerontokan dari bunga cabai. Apalagi bunga cabai kita lagi berbunga-bunga banyaknya. Jadi ini bagus sekali. Di dosis kalsium ini yang kita berikan yaitu sekitar 3 tutup botol atau 30 mili. Jadi ini kita berikan 30 mili. Aplikasi ini cukup sekali seminggu saja, yang nantinya bisa kita rolling dengan pupuk daun lainnya yang berfungsi untuk pembungaan ataupun pembuahan. Di semua bahan ini kita aduk merata masuk dalam tangki, baru kita spraykan ke tanaman kita. Jadi saya ulangi supaya jelas. Cherry stick ini kita berikan 2 tutup botol atau 20 mili. Benomil ini kita berikan 1 sendok makan penuh. Akron kita berikan 20 mili. Terus kalsium 3 tutup botol atau 30 mili per tangki. Di semua bahan ini kita masukkan dalam ember, masuk dalam tangki, aduk lagi, penuhkan, baru kita spraykan merata
dari bawah dan juga dari atas. Di spraynya dari bawah dan juga dari atas, jadi supaya terkena merata kiri kanan, jadi semua merata ya bro. Jadi seperti itu caranya untuk melindungi tanaman cabai kita di musim penghujan. Gunakan saja yang kita berikan tadi, insya Allah tanaman kita akan terhindar yang namanya bercak daun, busuk ranting, ataupun penyakit-penyakit lain yang bisa merugikan tanaman cabai kita. Jadi cukup sekian bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian ya bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.